Oke, halo Sobat Semandela dan Mad People semuanya. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, di mana subbabnya itu adalah pada bangun ruang limas. Subbagiannya itu adalah menentukan tentang jarak antara titik dengan titik, kemudian jarak antara titik dengan garis, kemudian yang ketiga adalah jarak titik dengan bidang pada bangun ruang limas. Kita tahu bahwa bangun limas itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno ya. Bangun piramida atau limas yang kita kenal dengan limas segi empat. Nah, sekarang adalah kita mempelajari tentang limas segi empat. Pada bagian akhir video ini akan diajarkan tutorial cara menggambar limas atau cara membuat limas dengan menggunakan software aplikasi GeoGebra. Alangkah lebih baiknya teman-teman dianjurkan untuk mendownload di Play Store ataupun pada HP ataupun laptop kalian untuk mendownload GeoGebra. Jangan lupa untuk komentar sebagai bukti kehadiran atau absen teman-teman semua, teman-teman MIPA 1 sampai dengan PS1 ya. Don't forget for subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar dan selamat berproses. Semandela Jaya, salam sukses sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muafiki selaku guru matematika umum kelas 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPS 1, yaitu SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Oke, pada pertemuan 6 ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan 6 ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu ruang subbab menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang pada limas. Ini adalah subbab-subbabnya: menentukan jarak titik dengan titik pada limas, menentukan jarak titik dengan garis pada limas, kemudian menentukan jarak titik dengan bidang pada limas. Oke, ada sebuah kata-kata, matematika bukan hanya bicara soal hitung-hitung, tetapi bicara soal pola. Orang matematika cenderung memandang sesuatu dengan pola. Dalam kehidupan pun banyak pola-pola yang terdapat, hanya saja kita tidak menyadari hal tersebut, kata Sujiwo Tejo, budayawan dan matematikawan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segi 3, segi 4, segi 5, hingga segi N, dan sisi miringnya berbentuk segi 3. Biasanya orang-orang zaman dulu itu, zaman Mesir kuno terutama, banyak membentuk sebuah piramida yang berbentuk limas segi 4, yaitu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian macam-macam limas. Kita tahu bahwa limas bermacam-macam, ada limas segi 3 beraturan, alasnya itu memiliki 3 sudut, kemudian limas segi 4, limas segi 5, kemudian limas segi 6. Lalu selanjutnya adalah unsur-unsur limas. Limas segi 4, misalkan, ya ini gambarnya, memiliki satu sisi alas ABCD, 4 sisi miring. Kemudian rumus jumlah sisi limasnya N+1. Rusuknya juga bisa kita lihat ada 8 rusuk ya. Rusuk alas, kemudian rusuk miring 4 dengan 4. Ya, rumusnya ini 2 kali N. Kemudian titik sudutnya juga memiliki 5 titik sudut. Alas 4, kemudian tinggi 1. Rumus jumlah titik sudut limas yaitu sama dengan N+1. Nah, kemudian kita masuk pada inti materi, yaitu menentukan jarak titik ke titik pada limas. Kita tahu bahwa jarak titik kepada titik lagi itu seperti konsep awal pada bangun ruang kubus itu sebenarnya sama saja gitu pada limas maupun pada kubus. Hanya bedanya limas bentuknya itu ke atas dan memiliki 5 sudut tadi pada unsur-unsur. Beda kalau kubus itu kan sama gitu sisi-sisinya. Ini ada sebuah contoh soal. Diketahui limas tegak beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan 8 meter. Panjang BC sama dengan 6 meter dan panjang TP sama dengan 6 meter. Jika P sama dengan titik tengah rusuk BC, hitunglah jarak titik A ke titik C.
Berarti di sini kita bisa gambarkan. Kalau teman-teman bisa menggambarkan, silakan digambar. Kalau teman-teman bisa mengimajinasikannya dengan abstrak, pemikiran abstraknya bisa, tapi lebih baik digambar agar terlihat jelas. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C, sedangkan yang diketahui adalah AB sama dengan 8 meter. Ini AB, kemudian BC nya sama dengan 6 meter, dan panjang TP, tinggi T ke T semua 6 meter. Yang ditanyakan itu jarak titik A ke titik C, berarti dari A ini ke titik C. Kita ambil bagian yang diarsir, yaitu segitiga siku. A ke B nya itu adalah 8 ya, berarti 8 kalau dipecah itu 2 kali 4. Kemudian B ke C nya itu sama dengan 6, kalau dipecah berarti 2 kali 3 ya, 2 kali 3 itu sama dengan 2 akar 9. Nah, kemudian yang 2 kali 4 itu 2 akar 16. Lanjut. Yang ditanyakan itu adalah panjang AC. Kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti sama dengan 2 akar 16 plus 9 sama dengan 2 akar 25. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 meter. Oke. Jadi jarak titik A ke titik C sama dengan 10 meter. Contoh selanjutnya. Diketahui sebuah limas tegak beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan 8 meter, panjang BC sama dengan 6 meter, dan panjang TP sama dengan 6 meter. P sama dengan titik tengah rusuk BC, hitunglah jarak titik T ke titik B. Nah, tadi titik A ke titik C, kemudian ini titik T ke titik B. Berarti tinggi ya, dari tinggi ke titik B. Nah, kurang lebih seperti ini. Bila kita arsir, berarti kita tarik saja, kita proyeksikan kepada titik P ya, seperti ini. Jadi membentuk membentuk segitiga siku. Kita ambil gambarnya, kita potong seperti ini. Kita tahu bahwa B ke C itu kan 6 ya. Nah, setengahnya berarti sama dengan 3 kali 1. Berarti kalau dipecah berarti 3 akar 1. Yang ditanyakan itu titik B ke T. Nah, kita cari titik T ke P. Jadi T ke P nya itu kan panjang masing rusuknya itu kan tadi diketahui TP nya itu sama dengan 6 meter. Kita pecah berarti 3 kali 2 sama dengan 3 akar 4 ini. 3 akar 4 ya. 2 kali 2 jadi akar 4, ini 3. Kemudian yang ditanyakan BT, kita diketahui sudah BP kuadrat tambah PT kuadrat atau TP kuadrat, berarti 3 akar 4 plus 1. 4 tambah 1 akar 5, berarti hasilnya sama dengan 3 akar 5. Jadi jarak titik T ke titik B sama dengan 3 akar 5 meter. Kemudian selanjutnya menentukan jarak titik ke garis pada limas. Misalkan ada sebuah contoh, tadi kan titik ke titik, sekarang titik ke garis. Diketahui sebuah kubus limas segi 4 beraturan T ABCD, panjang rusuk AB nya itu sama dengan 4 dan TA nya sama dengan 5. Hitunglah jarak A ke TC. T ke C berarti. Nah, jarak A nya kan sini titik A ke garis TC. TC itu berarti ini. Miring bagian belakang. Berarti kalau misalkan kita ambil berarti segitiga ya, bukan segitiga segitiga. Diambil segitiga ATC, itu kan diketahui panjang rusuknya tadi TA nya kan 5 ya, otomatis TC nya juga 5 ya kan. A ke C nya itu kan 4. Nah 4 setengahnya itu berarti 2 akar 2. Kenapa bisa 2 akar 2? Karena diagonal bidang. Diagonal bidang, kemudian dari T ke Q. Nah itu yang ditanyakan. Terlebih dahulu, karena tadi ditanyakan titik A ke titik C ya kan. Kita cari TQ nya dulu nih. TQ nya berarti kan karena ini yang lurusnya yang ditanyakan, berarti dikurangi rumus Pythagoras yang AT kuadrat kurangi AQ kuadrat, diakarkan 5 kuadrat kurangi 2 akar 2 kuadrat, berarti 25 kurangi 8 akar 17. Nah kemudian setelah diketahui kita cari A ke titik O nya.
Ya kan tadi sudah diketahui, berarti AO dikali TC sama dengan TQ dikali AC. TQ dikali AC. AO sama dengan TQ dikali AC per TC. Karena ditanyakan AO ya, kita pindah ruaskan saja manipulasi rumus yang ada. Berarti AO sama dengan akar 17 dikali 4 akar 2, dijumlahkan tadi ya, 2 akar 2, 2 akar 2. Kemudian AO nya sama dengan 4 per 5 akar 3. Jadi jarak A ke garis TC sama dengan 4 per 5 akar 34 cm. Contoh 2. Diketahui 5 segi 6 T ABCDEF dengan panjang rusuk AB sama dengan 5 cm dan AT nya sama dengan 13 cm. Tentukan jarak titik A ke TD. A ke TD ini ya yang sudah diarsir ya garisnya. Sama saja segitiga yang tadi ya. Dari T ke A itu kan 13 ya. Kemudian T ke D juga otomatis 13 karena sama ya, tegak lurus. Kemudian A ke D itu 5 ya, masing-masing 5 5. Karena ini 5 segi 6 maka 5 5 ini sama. Bukan setengahnya ya, bukan diagonal bidang atau yang lainnya, tapi sama saja 5 dengan 5. Kemudian yang ditanyakan titik T ke Q. Nah, ini misalkan pura-pura tidak tahu gitu, T ke Q-nya itu berapa. Nah, otomatis menggunakan rumus Pythagoras seperti contoh sebelumnya. Karena ini yang ditanyakan bidang lurus, maka dikurangi. AT kuadrat kurangi AK kuadrat diakarkan ya ini. Kemudian hasilnya ditemukan yaitu 12 T Q-nya. Selanjutnya setelah ditemukan seperti tadi ya kan, pasangan tegak lurus sama dengan pasangan tegak lurus dengan tegak lurus. Berarti AO dengan TD. AO dengan TD. AO dikali TD sama dengan TQ. TQ dikali AD. Tegak lurus dengan tegak lurus ya. Berarti AO yang ditanyakan sama dengan TQ dikali AD per TD. TD pindah ruas jadi ke bawah. Hasilnya sama dengan AO-nya 120 per 13. Jadi jarak titik A terhadap TD sama dengan 120 per 13 cm. Oke. Kemudian contoh 3, perhatikan 5 segi 4 peraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan BC. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 10, tentukan jarak titik T terhadap PQ. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah jarak titik T ke PQ. Nah, ini PQ ya, sudah digambar. Itu kalau misalkan diarsir ya, kita ambil segitiganya pun bisa. Berarti TQ, kita cari TQ-nya yang belum diketahui ya, itu sama seperti tadi Pythagoras. Mungkin di sini teman-teman harus sudah bisa ya, dalam rumus Pythagoras, karena Pythagoras itu mau tidak mau selalu dipakai dalam materi dimensi 3, mau apapun itu materi. Nah, walaupun nanti kedepannya ada materi sudut pun sama saja menggunakan Pythagoras, karena kita seperti memotong-motong. Misalkan teman-teman beli pizza atau apa, itu seperti memotong-motong gitu, jarak ini ke ini, jarak titik ke garis, garis ke garis gitu. Maka didapatkan 5 akar 3, caranya sama saja. Kemudian kita cari PQ-nya, P ke Q. P ke Q-nya itu berapa? 5 akar 2 karena diagonal bidangnya. Setengahnya O ke Q, O ke Q-nya itu 5 per 2 akar 2 karena dibagi 2. Kalau ini berarti 1 banding 2 banding 1. Ya, karena tadi sudah diketahui, tinggal kita cari TO-nya. TO-nya itu rumus Pythagoras tadi. Nah, ini teman-teman di sini diuji kemampuan operasi akar. Berarti operasi akar itu diajarkan suatu kelas 10 kalau tidak salah. Kalau sekarang berarti di matematika peminatan ya. Waktu zaman kakak dulu itu di matematika saja, KTSP. Akar, pangkat, dan logaritma di sini. 5 akar 3, 5 kali 5 25, 3 kali 3 9, kemudian akar 9 3 ya, berarti 25 kali 3 75. Ini pun sama, 25 per 4 dikali 2. Terus dioperasikan di sini, samakan penyebutnya jadi 150 min 25. 150 kurangi 25 per 2. Akarkan 125 per 2. 125 dipecah jadi 100, jadi 25 kali 5 per 2 akarnya.
jadi 5/2 akar 5-nya kita keluarkan, 25-nya kan akar 25 itu jadi 5 ya. Nah ininya 5/2 tetap di dalam akar. Kemudian 2 akar 5 per akar 2 kita pisah-pisah, bawah-bawah ini menggunakan sifat akar. Iya begini, kita kalikan dengan sekawannya, dengan penyebutnya, akar 2 didapat hasilnya sama dengan 5/2 akar 10. Jadi jarak titik T terhadap PQ sama dengan 5/2 akar 10 cm. Kemudian yang C, menentukan jarak titik ke bidang pada limas. Contohnya yaitu tentukan jarak titik T ke bidang ABCD pada limas di bawah ini. Solusinya adalah ini gambarnya seperti ini ya, berarti gambarnya 5 segi 4. Titik T ke bidang ABCD yang bawah. Kalau kita ambil potong itu segitiga siku-sikunya seperti ini. Segitiga siku-siku TOC. Yang depan yang miring itu kan 6 ya. Yang bawah 4 akar 2 OC-nya. Terus ini kita misalkan dengan X yang ditanyakan. AC-nya kita tahu bahwa AC-nya itu 8 akar 2. Karena diagonal bidang tinggal tambahkan akar 2. Sedangkan OC-nya setengah dari AC. Berarti setengahnya 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kemudian kita belum tahu itu TO tadi di Pythagoras tadi ya, segitiga siku-siku. Dikurangi lagi rumusnya. TC kuadrat kurangi OC kuadrat sama dengan, kita hitung terus, 36 kurangi 32 akar 4 sama dengan 2 cm. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan 2 cm. Nah ini sama saja seperti menghitung jarak dari titik ke garis ya, atau dari titik ke titik pun bisa. Sama saja, berarti tinggi limas ini sama saja menghitung tinggi limas tersebut. Dengan diketahuinya 6 cm dan 8 cm alasnya. Lanjut ke contoh berikutnya. Pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm dan panjang rusuknya alasnya 7 akar 2 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan, solusinya ini gambarnya, alasnya 7 akar 2, kemudian yang miring tegaknya itu 25 cm. Kita cari tahu dulu AC-nya itu berapa. Ya, ini menggunakan Pythagoras ya, segitiga siku-siku yang bawah tuh ABC. Nah, kita cari AC-nya, AB kuadrat plus BC kuadrat 98 tambah 98 ya, sebenarnya sama dengan akar 196. Ini langsung dihitung ya, bisa 98. Kemudian AC itu sama dengan 14. Kemudian kita cari AN nya, itu setengahnya berarti 7 ya. TN nya kita cari TE, segitiga siku-siku yang sebelah kiri kita ambil, berarti TAE ya, itu ditemukan 625 kurangi 49 akar 576 sama dengan 24. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan 24 cm. Nah itu tadi TE nya sudah ketemu. Sama saja ini juga tinggi limas. Selanjutnya pada limas beraturan DABC. Nah ini limas segitiga ya, berarti yang panjang rusuknya 12 cm. Jarak titik D ke bidang ABC sama dengan, ini gambarnya, D ke ABC. Nah ini sama aja tadi titik ke bidang berarti, atau titik ke titik, misalkan itu titik F tuh. Nah berarti AE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BE kuadrat. AE dari mana? AE dari bawah. Kita misalkan berarti segitiga yang bawah alas tuh, itu sebelah kirinya, sebelah kitanya, ABE, segitiga siku-siku ABE. AE kuadrat sama dengan AB kuadrat min kurangi BE kuadrat sama dengan 12 kuadrat kurangi 6 kuadrat. Berarti sama dengan 144 kurangi 36 sama dengan 108. AE nya itu udah ketemu nih. Berarti AE nya itu akar 108 itu sama dengan berapa? 6 akar 3. Kemudian DE kuadratnya kita cari yang sebelah mana tadi, DE. Nah itu DEF ya, DEC. Nah itu DE kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurangi CE kuadrat. Kita hitung ternyata hasilnya sama saja 108.
DE-nya sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3. Nah, karena tidak memiliki solusi seperti ini ya, 6 akar 3 sama 6 akar 3, jadi kita harus menggunakan aturan kosinus pada segitiga ADE. Nah segitiganya ini di trigonometri ya, rumusnya tuh DE kuadrat sama dengan AD kuadrat plus AE kuadrat dikurangi 2AD kali AE cos alpha. Ini sama aja di rumus vektor juga ada, cuma bedanya kalau dalam vektor itu diakarkan, misalkan memakai gaya, berarti ya vektor gaya resultan atau resultan gaya. Ini rumus aturan kosinus, tinggal masukin aja. Jadi DE kuadrat kan 108 sama dengan AD kuadratnya 144, AE kuadratnya 108 juga dikurangi 2 kali 12, AE nya 6 akar 3. Beda ya, AE kuadrat dengan AE nya saja itu beda, makanya dibedakan dalam rumus juga. Cos alpha, nah di sini kan dicari cos alpanya tuh, cos alpanya kita belum ketemu, makanya menggunakan rumus aturan kosinus. Ini 108 nya pindah ruas, jadi kurangi 0 ya, 0 sama dengan 144 kurangi 144 akar 3 cos alpha. Berarti 144 akar 3 cos alpha sama dengan 144. Berarti cos alpanya sama dengan 1 per akar 3. Nah ini kalau kita ambil siku-sikunya dari aturan kosinus segitiga siku-siku misalnya, berarti kan tadi 1 per akar 3 ya, seperti ini. Kalau misalnya di tangan kan tandesa rumusnya, tangan depan dan samping. Depannya itu akar 2 ya kan, sampingnya akar 3, miring samping atau miringnya. Kita menggunakan perbandingan seperti ini, berarti DF per AD sama dengan akar 2 per akar 3. Berarti DF per 12 dari yang sebelumnya tadi sama dengan akar 2 per akar 3. AD nya 12, kemudian DF nya kita pindah ruas, 12 ke sana jadi dikalikan ya, 12 akar 2 per akar 3 dikali ya, kemudian kita kalikan sekawan, akar 3 sama dengan 4 akar 3. DF sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi jarak titik D ke bidang ABC sama dengan 4 akar 3 cm. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ditanyakan kan sudutnya juga ada sudutnya tuh, berarti kita harus menggunakan rumus aturan kosinus. Nah teman-teman harus mengingat kembali atau buka kembali itu trigonometri berarti ya. Sebenarnya rumus tersebut bisa digunakan di mana saja, bukan hanya pada segitiga seperti ini, dalam vektor juga bisa, kemudian materi-materi lain. Vektor sendiri kan ada yang di matematika, ada yang di fisika juga. Itu berarti sudah diketahui 4 akar 3. Oke, mungkin sekian dulu. Demikianlah yang bisa saya jelaskan materi pada pertemuan 6 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita bisa lanjut diskusikan, bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk terus pantau di Google Classroom maupun grup WA. Dikerjakan tugasnya sebagai evaluasi. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mendudukkan garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang pada bangun ruang lintas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan berproses. Semandela Jaya. Salam sukses sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head,